Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Suwandi SPDI. Saat ini saya adalah guru di SMP Islam Al-Amanah, mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seperti saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya ingin mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 9 dengan materi meraih ketenangan dengan meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Al-Amanah? Bisa, pasti bisa. Luar biasa. Yes, Allah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertatap muka untuk hari ini tentang pembelajaran PAI yang insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang tema kodok dan apapun itu pekerjaan kita diwajibkan untuk melaksanakan doa terlebih dahulu. Untuk berdoa hari ini kamu pimpin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sudah bagaimana kebiasaan kita yaitu bacaan atau membaca surat pendek. Kita baca surat apa? Surat Al-Ma'un. Kita sama-sama baca surat Al-Ma'un dengan nada yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sebelum kita masuk materi utama, seperti biasa kita mengabsen ini ketika disebutkan namanya, maka kalian diwajibkan untuk menyebutkan salah satu dari
kodok dan qadar Allah. Itu pelajaran pertama. Setiap kita itu pasti mempunyai kodok dan qadar Allah. Artinya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil menggunakan tangan, kalian menyebutkan satu kodok dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Clarissa Talia, Rezkia Izanisa, Muhammad Arya Maulana, Halki Sulit. Lazy, Jenis kelamin. Muhammad Alif. Bentar. Masih ada yang punya di antara kalian yang paham atau masih ingat nama-nama hari akhir selain hari kiamat? Ada yang bisa? Ayo kita dengarkan. Apa? Ulangi apa? Yaumul kiamat, yaumul hisab, yaumul mahsyar. Cukup 3 dulu. Ada yang lain? Bahkan tidak disebut yaumul apa? Tidak menolak. Yaumul jazaa. Ini kan bicara tentang rukun apa? Rukun apa? Iman. Ada berapa? Ada 6. SD juga paham. Iman kepada dua, 3, 4, 5. Dulu. Berarti yang sudah sebelum ini adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir ya, atau kita biasa menyebutnya hari kiamat. Apa yang disebut dengan kodok? Kodok adalah ketetapan Allah yang sudah zaman dari. Kodok adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman ajal. Siapa yang tahu ajal itu kapan? Apa? Waktu sebelum kita dilahirkan ke dunia. Ini Allah sudah mencatatkan kita harus dijedot pintu. Itu masih kodok. Tapi ketika waktu dijedot pintu nanti disebut dengan kodok. Kita akan memahami lebih dalam lagi tentang beriman kepada kodok dan qadar. Berarti qadar itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Kalau kodok, bapak saya buat video. Kemudian nanti kamu mengamati video yang diwajibkan kamu seperti, dan setelah itu kita akan diberi lembar kerja untuk mengisi sesuai yang kalian mau. Ya, harus benar-benar diperhatikan video selanjutnya. Kok iya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, bahkan realisasi atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki bersuri saat. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir muhammad ya, yang bisa diusahakan manusia. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita harus berusaha melakukan karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri maksudnya Allah tidak akan berubah keadaan suatu kaum.
Di situ ada takdir yang tidak baik, ya. Kemudian ada takdir yang baik. Sebetulnya ini perlu disampaikan, tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Catat, tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau lihat ini harus lama. Dengan jalan apa? Dengan cara motornya mogok. Jadi motornya mogok itu mendatangkan berkah. Artinya apa? Musibah yang kita alami pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Dengan yang pertama tadi berbicara tentang takdir mu'alaq, artinya takdir yang bisa diubah. Seseorang ingin kaya tetapi tidak mau berusaha. Bapak ingin, ketika kita setelah menonton film tadi, ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara individu. Di sini petunjuknya adalah ada tanda baterai penuh sampai terakhirnya baterai kosong. Jadi kalau penuh itu artinya selalu mengerjakan. Kalian tinggal checklist saja, tapi ingat kejujuran itu sangat penting dan nilainya tinggi. Yang diberikan kepada saya, dan saya sering melakukan hal itu. Alasannya karena dengan ikhlas mati saya menjadi tenang. Ketika ikhlas menerima hal yang telah Allah berikan,
kebaikan yang lain. Kedokteran, yang lain ketika kita menerima keburukan yang kita anggap buruk, kemudian kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan memberikan kebaikan yang lain. Dengan kita menerima kebaikan, maka insya Allah mati kita, ibu kita juga tentunya akan mendapatkan ketenangan dan menjadi lebih baik. Baca ya, yang kedua, syukur dengan mengucapkan alhamdulillah jika mendapatkan nikmat dari Allah. Saya selalu melakukan itu. Artinya ini ketika mendapatkan nikmat Allah, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Alasannya kenapa? Karena ketika kita bersyukur, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Itu sudah merupakan suatu kewajiban kita. Bagus. Kita sudah tidak lupa. Dan sekarang melakukan diskusi. Silakan, kita akan membentuk kelompok kecil aja. Coba berapa orang ini? Hitung. Allah adalah tentu. Allah adalah tentuan akan satu kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman kejadian. Benar tadi? Yang disampaikan sudah sekali. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Eva perwakilan dari kelompok B. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi dan pengamatan kelompok. Dari hasil yang kita diskusikan dan amati, kesimpulannya adalah kematian adalah takdir ngobrol yang tak bisa diubah dan dihindari. Sementara kemenangan dan kemenangan di dalam surat Al-Nisa ayat 38 adalah takdir mu'alaf yang bisa diubah dengan doa dan ikhtiar dan juga perjuangan seperti dalam surat awal ayat 11. Jadi saya kesimpulan dari kelompok kami karena ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Samore, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menyimpulkan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang perkembangan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikum wal maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuhan Indonesia. Saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok kita. Takdir adalah kematian dan sesuatu yang pasti akan datang kepada makhluk ini. Tidak peduli dimanapun mereka berada ataupun berapa kuat mereka berusaha menjadinya. Yang kedua, gambar tersebut menunjukkan memang memberi penghadaan. Hal ini dapat diinterpretasi. Baik, terima kasih para perwakilan dari kelompok yang sudah memberikan kesimpulannya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan yang baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kesimpulan sebagai penutup ya untuk materi hari ini. Pertama, takdir Allah itu sudah pasti. Cuma ada yang kita usahakan terjadinya bisa berbeda. Artinya Allah mentakdirkan A, kok terjadinya bisa B. Itu yang dikategorikan takdir apa? Takdir malah. Ini boleh tak? Jadi yang kedua, yang tidak bisa diubah ketika meninggal, kematian, kelahiran, dan sebagainya. Kemudian apa hubungannya antara kematian dengan ikhtiar? Kaitannya sangat erat. Ketika kita mau berusaha, berikhtiar, maka takdir itu yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Contoh halnya kalian datang ke sekolah ini, tentu punya tujuan. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, sekarang menjadi bisa.
Terus sebagai penutup kali ini Bapak akan berikan tes ini menggunakan gadget kalian masing-masing. Silakan dibuka HP-nya, disimpan dulu di atas meja. HP-nya dibuka di atas meja. Kalian buka KAOT. Semua dari materi kita ini beberapa Allah yang segala terjadi, takdir yang merupakan bagian dari silakan dicatat dengan hubungannya antara takdir program yang sudah berlaku di rumah masing-masing atau di rumah kalian. Amal untuk pembelajaran dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.